Berjumpa kembali bersama dengan saya Pristio. Pemirsa, pagi hari ini saya akan melayani dalam rangka ibadah pemakaman bagi keluarga yang sedang berduka di sebuah kecamatan, dalam rangka meneguhkan iman dan pengharapan keluarga yang sedang berada dalam kedukaan. Karena memang kita pahami secara manusiawi ketika terjadi perpisahan dalam bentuk kematian dengan orang-orang yang sangat kita kasihi dan kita sayangi, itu pasti akan menyisakan rasa kedukaan. Nah, oleh karenanya sebagai orang yang beriman dan berkeyakinan bahwa keselamatan ada dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang Kristen sekalipun harus berjumpa dan mengalami kematian, tetapi sesungguhnya Allah di dalam kuasa-Nya menyediakan satu tempat kediaman kekal bagi orang-orang yang memelihara iman sampai berkesudahan. Untuk itu mari pemirsa kita saksikan bersama-sama ibadah pemberangkatan jenazah dalam keluarga rumah tangga yang sedang berduka, untuk kemudian sama-sama kita mengenal akan kehendak Allah melalui peristiwa kematian ini. Tuhan memberkati. Di susunan acara Romawi pertama lagu keluarga duka. Pertama kata pengantar juga pembawa acara, lalu karwe sambutan tiga pihak keluarga, lalu acara isa katelu pembacaan riwayat hidup, acara isa keempat pengumuman tiga pihak keluarga, dan sekaligus acara sekadimi penyerahan ke atas nama keluarga Majelis Jemaat GPI Putus dari Kayu. Dan Romawi Katwe akan melanjutkan acara prosesi hang kuburan. Iro dan bisa habis hingga apa-apa nak mungkin 70-80% bang ketaruh aku. Saya nggak ngambil kesempatan ang nina daya keluarga ang lebaran nina neo bicara, dan aku pun kerasa andi here artinya bersepakat bahwa pinutoy aku dari amunaan nalato ati ketidakpuasan dan sebagainya ini iti yo kuning lato protes dengan mahilato ina pahi na parundingan ina hanya sa kay awat jadi ati takam ti isa ako laton. Jadi atas dasariro bahwa kami sangat aray dahil kayo herama habi at ini katuluh warga hingka babe hingka anraw daw amin at ini ngami dukungan ngami at ini iro bantuan baik moral material, rasa keprihatinan, rasa solidaritas antar takam isa keluarga kanan hingga ketuh hati keluarga Jendra Hironen hingga habi ini mahadin takam kahba artini kita kumpulkan rama ina hampir rama hingga artini amun keadaan pado dan ang kesempatan kaina pada merupakan kesempatan takam pangarasa dari rosli agaman sediro to bari ambah sinrohat hiro amun nato to jadi inon sabi ina Aina ngaran almarhum Anyiro Junianto, anak TK suami istri, anak TK Bapak Kuhen dan Ibu Rusiani. Adapun Haina lato jumlah saudara Aironaan epat kaulun, dan untuk pertama Anyiro sa hati ini nananiti di Junianto ni iro sa hati anak pertama here odiye kemulek sekarwe ni ngiro sama kami nantu terima kasih penghargaan kami sa mga hante basa ngabe akan kami masih mempercayai kami pada tahu Bapaner Erang Kosirwe ang perkumpulan duka ang kesempatan ini
pertama kami puang lupa ngantu terima kasih pihak keluarga secara mengkhusus perwakilan Sinode Umum TK Banjarmasin Isanaan Hang Tamiang Layang Isa Kayu berhadir jam kesempatan ini kami pihak keluarga tidak lagi ngantu terima kasih. Dan pada terima kasih kami jajaran Majelis Jumaat GKI Utus Jari Dayu pada kayu berhadir hang jam kesempatan ini dan kayu pada secara khusus pada terima kasih kami Anjiru Ketua Resort Kausenjanang. Jadi dia sebab biru Inun Isa Napaner dia papire pelaksana ataupun keluarga Irunien kami buang mengulangi dan hang kesempatan ini kami melalui atas nama keluarga melalui menyerah sepenuhnya hang kegiatan ina tekawal pertengahan bahkan sampai berakhir hang perkuburan dia. Jadi kami waktu dalam pun yang kami nyarah pihak Majelis Jumat. Terima kasih. Sama-sama sehingga takam hampir rumah tangga leburean keluarga ajang kesempatan enak. Dan atas penyerahan keluarga kami narime dan terima kasih pada atas kehadiran Eri Prasetyo sebagai Ketua Perwakilan Sanaan Tamiang Layang hanya pada berkenan hadir sampai terang petulu dan supaya nak ketahui ajang besar nena Bapak Prasetyo Isa akan melaksanakan tugas untuk pelaksana perangkatan aina dan Ibu sebagai Tusurgus kami puang amal paner dan kami langsung menyerah maabe sahut nantu kami ronin Uan dan Haut takala senena kami atas nama jajar Majelis Jumat hene ngantuk terima kasih. Salam. Salam dalam cinta kasih Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Jemaat GKI Utus Jari Dayu tadi. Dalam kesempatan ini kami yang akan memimpin dalam ibadah pemberangkatan jenazah almarhum Pak Junianto terkasih. Puji Tuhan pada saat ini sesuai dengan program gereja di mana juga akan dilayani pada saatnya nanti dalam pemberitaan firman oleh Ketua Perwakilan Majelis Sinode Wilayah Barito Timur yaitu Pak Pristio. Kita bersama dengan iman pengharapan menaikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian Kidung Baru NKB nomor 184 bait yang pertama dan ketiga. Pada bait yang ketiga nanti sekalian kita diajak berdiri untuk menerima votum dan salam. Nyanyian Kidung Baru NKB 184 bait yang pertama dan ketiga, Engkau Milikku Abadi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Doa dan pujian Tuhan telah kita naikkan, kini saatnya kita akan meneguhkan iman dan pengharapan kita melalui firman yang akan ditaburkan dalam persekutuan ibadah kita di siang hari ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa untuk kemudian menerima firman yang menjadi persekutuan kita dalam ibadah pengantaran jenazah hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus di tempat kemuliaan yang maha tinggi, saat ini Tuhan kami datang mengantar seluruh pergumulan kehidupan setiap pribadi kami. Secara khusus kami membawa pergumulan keluarga, rumah tangga di tempat ini. Karena memang secara manusiawi ketika terjadi perpisahan dalam bentuk kematian, pasti akan menyisakan rasa kedukaan secara kedagingan bagi keluarga yang ditinggalkan, yang mengasihi orang yang telah pergi dalam kematian itu sendiri. Tetapi Tuhan, dalam iman, pengharapan, dan doa yang kami sampaikan kepadamu ya Allah, kami mohon Tuhan melawat dan mengajarkan setiap pribadi yang sedang berduka berhadapan dengan kematian. Biarlah dipahami dan diterima oleh setiap pribadi bahwa kematian dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah pekerjaan mulia Tuhan untuk menjangkau kehidupan kami setiap manusia, agar boleh sampai kepada kerajaan surga yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka biarlah jajaran keluarga, secara khusus istri, anak-anak dalam keluarga rumah tangga ini, mereka dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam situasi apapun kehidupan kami manusia, Allah tidak pernah meninggalkan kami barang sedikit pun. Karena kami memiliki Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Immanuel, yang menyertai kami sampai berkesudahan. Biarlah pemahaman iman demikian terus ada dalam hati keluarga rumah tangga di tempat ini, sehingga mereka diberkati dan dikuatkan melewati hari dan saat yang tidak menyenangkan di dalam pertolongan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, dan Kau memberkati hamba-Mu yang membawa dan menyampaikan firman ini, sekalipun kami bukan pribadi yang sempurna. Demikian Tuhan memberkati seluruh jemaat perkabungan, sehingga di dalam perjalanan kehidupan setiap pribadi kami terus bersandar dan berpengharapan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan ini dalam suka dan duka. Terimalah doa iman persembahan yang kami hantar kepadamu ya Allah. Dengan penuh keyakinan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Injil Lukas ayatnya yang ke-29, sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di depan segala bangsa. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Allah bersabda, yang berbahagia adalah setiap pribadi yang mendengar, lalu memelihara dan memperlakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan masing-masing kita. Haleluya, saudara. Suatu kalimat rohani yang sungguh indah, yang melawat hati dan perasaan setiap orang, yang membuktikan bahwa Allah sungguh mengasihani setiap ciptaannya, yaitu saudara dan saya, kehidupan kita manusia. Maka secara khusus bagi keluarga duka, terkhusus istri dan anak-anak, dengarkanlah akan sabda firman Tuhan, dan Tuhan memberikan berkat kepada pribadi yang mendengar dan memelihara akan kebenaran firman Tuhan. Baginya akan dikaruniakan damai sejahtera, sekalipun secara manusiawi kita berada dalam duka cita. Tapi janji berkat Allah adalah kebenaran yang sejati, dan kita harus memperjuangkan agar di dalam hati dan kehidupan kita sebagai penguatan dan menuntun kita di dalam persekutuan kepada Tuhan. Siang hari ini, saudara-saudara, secara khusus keluarga yang sedang berduka, kita dilawan oleh firman Tuhan melalui pekerjaan Allah yang dituturkan di dalam Injil Lukas, bahwa sebuah pribadi yang merindukan akan kebenaran dalam firman Tuhan telah melewati
Masa-masa penantian di mana ia melihat di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Dan ia menyatakan, saya membaca ulang ayat yang ke-29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Maka bagian firman yang menyertai kepergian setiap orang yang mati dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengawalinya dengan satu firman, agar kita memperoleh penguatan dan pengharapan melalui pemahaman bagaimana sesungguhnya kematian di dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah sesungguhnya jalan Tuhan memperlihatkan kemuliaannya menjangkau kehidupan kita manusia dari tengah-tengah dunia ini, agar boleh sampai kepada kerajaan surga yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam firman Tuhan, apa yang berasal dari dunia dan tanah ini tidak bisa bersekutu bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi apa yang berasal dari debu dan tak akan kembali menjadi debu dan tanah. Tapi roh yang Tuhan karuniakan pasti akan bersama yang dalam kemuliaan. Sekali lagi, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman. Firman Tuhan memberikan pemahaman di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia akan memperoleh keselamatan. Dan di bagian lain difirmankan serta diteguhkan iman pengharapan bagi setiap orang yang memelihara iman sampai berkesudahan, yaitu sampai kematian. Baginya akan dikaruniakan mahkota keselamatan, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang terjadi dengan almarhum Jonianto. Ia adalah pribadi yang telah memelihara iman dan berjuang selama kurang lebih 48 tahun. Di dalam perjalanan kehidupan ia telah memelihara iman. Dan hari ini ditegaskan kembali, yaitu biarkanlah ia pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dituliskan dengan jelas di dalam Roma 10 ayat 9 sampai ayat yang 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudaraku, sekali lagi, almarhum ini, ia adalah pribadi yang telah mengakui dan menerima Yesus Kristus, telah dibangkitkan dari kematian dan memperoleh keselamatan sejati. Maka ditegaskan di dalam Injil Lukas ini sekali lagi, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan. Di bagian lain, firman Tuhan ini memberikan juga satu peringatan kepada keluarga atau pribadi yang sedang ditinggalkan, yang merasakan kedukaan. Allah memberikan pemahaman iman. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu. Karena saya yakin dan percaya hampir setiap pribadi yang kemudian mengalami perpisahan dengan orang yang dikasihi dalam bentuk kematian, tidak jarang kemudian kita merasa gelisah hati, bahkan meneteskan air mata. Sering saya katakan kepada sidang jemaat pelayat dan perkabungan, bahwa saya yakin percaya hampir setiap pribadi kita punya pengalaman dan pernah merasakan bagaimana rasanya berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi dalam bentuk kematian. Iru amay otakamanyan pasti mahanang kulu. Tetapi Allah melawat sekali lagi dengan firman-Nya yang luar biasa. Ketika kematian itu, ketika ia pergi dalam damai sejahtera dan sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang keempat ini, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepada. Jangan gelisah untuk digenggam oleh istri terkasih dan anak-anak serta keluarga. Kenapa Allah memberikan satu pemahaman iman jangan gelisah? Ini tidak lain dan tidak bukan diteguhkan dalam ayatnya yang ketiga dan ayat keempat. Ternyata kematian Tuhan Yesus Kristus memberikan keteladanan bagi pemilik kehidupan berikutnya, bagi saudara dan saya. Karena ternyata kematian Tuhan Yesus Kristus hanya pergi untuk menyediakan tempat, yaitu tempat di rumah Bapa.
Saudara bisa perdalam dalam Injil Yohanes 14 ayat 3 dan ayat yang keempat dan seterusnya. Bahwa ia firmankan ketika Allah dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pekerjaannya telah pergi melalui kematian untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi kehidupan manusia selanjutnya. Dan ia akan datang kembali serta membawa kita ke tempat di mana dia berada. Dan kita pun tahu jalan ke situ. Saudaraku, luar biasa. Ini alasan kenapa dalam Injil Yohanes 14 ayat pertama dibuka dengan satu kalimat, jangan gelisah hatimu. Karena ketika kita berpikir kegelisahan tentang kematian, bahwa kita diberikan satu pemahaman dan diteguhkan dalam iman, bahwa dalam Tuhan Yesus Kristus telah diberikan keteladanan. Ia pun mati, tetapi di balik kematiannya ada kebangkitan dan menuju kehidupan kekal. Oleh karenanya ada amanat agung yang harus disebarkan dan dipahami oleh dunia dan seluruh pemilik kehidupan. Yesus Kristus meminta untuk diwartakan tentang kemenangan dari kematian itu. Kabarkanlah kabar sukacita keselamatan ini dari Yudea Samaria sampai ke ujung bumi, agar seluruh pemilik kehidupan bertekuk lutut dan percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan dan ditegaskan melalui Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit dan di atas bumi ini kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka genggam dan peliharalah iman kita semua, secara khusus sekali lagi keluarga, rumah tangga, istri terkasih dan anak-anak. Tetapi sungguh apabila kita menaruh iman di dalam hati kita sebagai pengharapan, sebagaimana yang dituturkan dalam Injil ini, maka inilah yang dinamakan penguatan sejati bagi kita, sehingga kita dimampukan melewati hari-hari yang tidak menyenangkan. Saudaraku yang diberkati, memang secara kedagingan jarang kita bisa terhindar dari perasaan duka. Saya sering memberikan contoh di dalam kitab Kejadian 5 ayat pertama. Di sana difirmankan bagaimana ketika Yusuf, ayahnya Yakub, meninggal. Yusuf dalam kapasitasnya sebagai seorang yang sangat dekat kepada Tuhan. Ketika ayahnya Yakub mati, ia pun menangis dan mendekap mayat ayahnya. Ini membuktikan bahwa manusia secara kedagingan memang rapuh dan lemah. Dan ketika terjadi perpisahan dalam bentuk kematian dengan orang-orang yang kita kasihi, maka sekali lagi kita merasakan kedukaan. Tapi sekali lagi Injil Yohanes melawat saudara-saudara, sebagaimana yang difirmankan bahwa biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Simeon adalah pribadi yang rindu untuk melihat kuasa dan kebesaran Tuhan. Dan ketika ia melihat keteladanan dalam pribadi Allah dalam Yesus Kristus, ia meneguhkan iman dalam setiap kehidupan pribadi manusia. Yang menggenggam teguh dan memelihara iman di dalam Tuhan Yesus Kristus serta meyakini akan ada keselamatan. Maka ia pun secara pribadi meminta agar ia pergi dalam bentuk kematian, tetapi memperoleh damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat perkampungan dan keluarga duka yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami yakin dan percaya melalui taburan firman Tuhan yang telah melawat persekutuan ibadah kita di siang hari ini, keluarga duka dan jemaat perkampungan betul-betul memperoleh penguatan. Bagian terakhir, saya menutup khotbah saya siang hari ini. Saya ingin mewartakan bahwa ada konsep keselamatan kristologi yang harus dipahami oleh kita sekalian. Bahwa dalam kehidupan setiap orang di tengah-tengah dunia ini, manusia umumnya berlomba-lomba untuk mencari Tuhan. Tetapi Alkitab dan Injil mengajarkan apalah mampunya seorang manusia untuk mencari Tuhan sebagai pribadi yang berdosa. Bahkan di bagian lain diajarkan dalam konsep kristologi keselamatan manusia sebagai pribadi yang hilang dan tidak layak untuk bersekutu dan berada di dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kita sebagai pribadi yang hilang. Tetapi diajarkan dalam konsep keselamatan kita, Allah, anak manusia itu, datang untuk mencari yang hilang dan menyelamatkannya, serta mengumpulkannya, membaringkannya di padang rumput dan hijau di tepi air nan tenang. Dan berikut, dunia
sibuk berlomba-lomba berbuat kebenaran dan kebaikan agar memperoleh keselamatan. Tetapi konsep kristologi keselamatan bagi orang Nasrani, Allah telah mengaruniakan keselamatan itu. Dan tidak ada satu pribadi manusia yang mampu berbuat kebenaran dan kebaikan untuk memperoleh selamat, kecuali Allah berkenan dan telah menebus kita dari dosa. Konsep penebusan dosa hanya ada di dalam kekristenan. Orang lain harus berlomba-lomba untuk mencari keselamatan dan kebenaran. Tapi bagi saudara dan saya telah dianugerahkan. Untuk itu mari kita hidup dalam keteladanan oleh kasih Allah. Saya sering sekali menawarkan pemikiran kepada jemaat. Mari kita meneladani Kristus, pekerjaan Allah dari tempat kemuliaan yang maha tinggi, anaknya yang tunggal, ia korbankan demi keselamatan bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita manusia? Andai kata saudara punya anak 100, 200, 10, 30, kalau ada orang yang memintanya untuk dikorbankan mati demi kebaikan orang lain dan menyelamatkan orang lain, puan himat, takam akun ngami. Walau jatuh anak takam. Kalaupun kita punya 10, 20, sampai 100, belum tentu kita mau memberikan. Tapi keteladanan Allah, kasih yang luar biasa, anaknya yang tunggal satu-satunya, ia korbankan untuk keselamatan dalam penebusan dosa dan kesalahan manusia. Maka peliharalah dan genggam iman saudara sampai berkesudahan, agar keselamatan itu menjadi milik saudara dan kita semua. Jangan pernah sampai karena Siti Nurbaya, Muhammad Ali, Siti Nurlaila iman saudara akan berpindah. Karena Allah telah menyerahkan dan mengaruniakan keselamatan itu. Maka tugas kita adalah memelihara iman sampai berkesudahan, untuk tidak berpaling dari kuasa Allah yang telah dinyatakan. Ialah bagi kita sekalian memelihara dan memperjuangkan iman pengharapan kita dengan baik. Kepada istri terkasih, anak-anak dan keluarga duka, sekali lagi genggam dan pegang firman Allah ini. Allah tidak pernah berbicara tidak benar. Allah tidak pernah berdusta. Tapi manusia yang kadang-kadang gagal untuk memahami serta memperlakukan kehendak Allah. Karenanya bertekunlah di dalam doa, perjuangkan iman kita sekalian. Yakin dan percaya kita memiliki Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ia telah menyediakan tempat bagi kita. Banyak tempat di rumah Bapa. Terpuji kekal Engkau Allah Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah melawat persekutuan ibadah kita siang hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan nama Tuhan terus ditinggi dan dimuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan.